Assalamualaikum, saya Siti Julaiha. Di sini akan membahas tentang bank dan perbankan syariah. Tapi kita bagi dulu nih menjadi tiga, yaitu bank, perbankan, dan bank syariah. Bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 2. Lalu perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang sebelumnya Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan Pasal 1 Ayat 1. Lalu Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas dua, yaitu BUS dan PPRS. Di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 7. Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Riba yaitu transaksi penambahan yang secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah menerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu atau masyiah. Lalu maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Haram, yaitu dalam zatnya, dalam transaksinya. Lalu zalim, yaitu merugikan pihak lainnya. Sejarah dan jenis-jenis bank syariah di Indonesia. Sejarah bank syariah. Berdirinya Mid-Camer Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963, berdirinya Islamic Development Bank di Jeddah pada Oktober 1975, pendirian Bank Muamalat Indonesia di Jakarta pada tahun 1992. Jenis-jenis bank syariah kita bagi dalam 4. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, yaitu ada BUS dan BPRS. BUS yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu BPRS yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan kepemilikan, ada bank milik negara atau BUMN, yaitu bank yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai pemegang saham. Lalu bank milik daerah, yaitu bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah, contoh BJB Syariah. Lalu ada bank swasta. Di sini kita bagi juga bank swasta dalam 3 kelompok. Yang pertama, swasta nasional, yaitu bank yang dimiliki oleh individu warga negara Indonesia dan atau badan usaha berbadan hukum di Indonesia. Contoh, Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah. Lalu swasta asing, yaitu bank yang dimiliki oleh individu warga asing dan atau badan usaha berbadan hukum asing. Contoh, MyBank Syariah. Joint venture, yaitu bank yang dimiliki oleh individu warga negara Indonesia dan atau badan hukum berbadan hukum di Indonesia.
dengan individu, warga asing, dan atau badan usaha atau badan hukum asing. Berdasarkan ruang lingkup operasional, ada dua. Yang pertama, bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa yaitu bank syariah yang mendapatkan izin untuk mengelola mata uang rupiah dan asing serta transaksi internasional. Lalu bank non-devisa yaitu bank syariah yang mendapat izin hanya untuk mengelola mata uang rupiah dan transaksi yang terjadi di wilayah Indonesia atau domestik. Yang keempat, berdasarkan kelompok usaha atau jumlah modal. Di sini ada buku 1, yaitu bank dengan modal inti kurang dari 1 triliun rupiah. Buku 2, yaitu bank dengan modal inti 1 triliun sampai dengan kurangnya 5 triliun. Buku 3, yaitu bank dengan modal inti 5 triliun sampai dengan kurang dari 30 triliun. Buku 4, yaitu bank dengan modal inti di atas 30 triliun. Jenis pembiayaan. Di sini kita akan bagi dalam 2, yaitu pembiayaan produktif atau komersial, pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif atau komersial yaitu pembiayaan untuk keperluan usaha atau proses produksi barang dan jasa, terdiri dari pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang diberikan untuk membantu kebutuhan modal kerja, usaha, atau perputaran usaha nasabah. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang diberikan untuk membiayai aktivitas tetap yang digunakan demi menunjang kegiatan usaha. Lalu pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian yang bersifat konsumtif atau digunakan sendiri. Contoh, pembiayaan kepemilikan rumah, seperti yang muncul di pertama kali video ini. Teman-teman bisa melihatnya, di situ ada KPR syariah. Lalu kepemilikan kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Kepemilikan perlengkapan rumah tangga dan pembiayaan multi jasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih yang sudah mau melihat video ini sampai akhir. Assalamualaikum.